Mari kita akan mulaikan kebaktian kita. Katakan sekali lagi, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Amin Tuhan. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, kami tinggikan namamu, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami
tinggikan Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Segala puji hormat syukur Bapa kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa buat cinta kasih sayang-Mu yang Kau tunjukkan di dalam kehidupan kami, di mana pada kesempatan hari ini kami dapat datang ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah Bapa kami datang dengan penuh kerinduan untuk merasakan lawatan Tuhan boleh melawat kehidupan kami. Kami dapat merasakan hadirat Allah yang melawat kehidupan kami, sehingga kehidupan kami Bapa semakin hari semakin baik di dalam Engkau. Bapa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan memuji memuliakan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, mulai dari pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan pelayan multimedia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau kuduskan, sucikan kehidupan kami, sehingga kami berlayak untuk melayani Tuhan. Peralatan yang kami pakai Tuhan berkati, sehingga kami dapat bergunakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Juga melalui pemberitaan firman Tuhan, biarlah Tuhan berbicara di dalam kehidupan kami, sehingga membentuk kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Bapa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu, kami ikat, kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa, sehingga kami dapat dengan bebas untuk menikmati hadirat Allah melawat kehidupan kami. Bapa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah Bapa kami alaskan ibadah kami mulaikan hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Tuhan telah berkorban, Dia telah menebus dosa kita dengan darah-Nya yang mahal. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allah. Kasih-Mu Allahku, sehingga
saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita bersorak-sorak memuji memuliakan nama Tuhan. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Hari berganti hari, setiap kulihat kasih-Mu.
tidak hanya memberkati kita saja, tetapi sampai ke anak cucu kita. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kita bisa dijalankan kasih Allah pada kita. Berbaktilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan juga. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Segala puji syukur Bapa kami naikkan di hadirat-Mu pada saat ini. Kau membawa setiap kami pribadi, tiap pribadi untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang indah, atas anugerah-Mu dan kemurahan-Mu kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih lawatan-Mu, jamahan-Mu boleh kami rasakan. Hadirat-Mu kami percaya boleh nyata atas kami. Terima kasih atas pertolongan-Mu Bapa. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan.
Biarlah Engkau berkati kami semua ya Bapa. Dan hari lebih hari kami senantiasa belum memberikan yang lebih terbaik. Kami berdoa buat petugas kolektan, Kau berkati dia dalam rumah tangganya, berikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Engkau. Hari lebih hari boleh lebih mengasihi Engkau, semakin setia melayani Engkau, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita boleh masuk dalam ruang-Nya yang maha kudus. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan.
Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat yang indah ini kami boleh ada di tempat ini oleh karena kasih dan cintamu Tuhan buat kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini karena lawatanmu, karena pertolonganmu yang selalu nyata bagi kami. Sehingga kami rindu Tuhan pagi hari ini, kami rindu hadirat Tuhan, kami rindu akan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala pujian syukur kami sudah kami sampaikan kepada Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati bagi pemimpin pujian. Tuhan, Engkau memberkati, urapi dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Engkau pakai terus untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah semakin hari semakin setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat yang indah ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi hati pikiran kami Tuhan. Engkau buang segala hal-hal yang buruk di dalam pikiran kami, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman yang kami terima pagi hari ini akan menjadi kekuatan iman kami untuk kami setia kembali kepada Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh tulus mencari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap perkataannya, setiap tutur katanya hanya benar Tuhan menjadi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni kami, ampuni salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara? Kok sedikit ya? Ya, kita akan masuk langsung dalam firman Tuhan. Dalam 2 Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai 14. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya undang berdiri. Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu juga meskipun dulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia,
sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemberitaan tentang salib adalah suatu kebodohan bagi dunia, karena seringkali orang percaya, orang Kristen itu diejek, ya, direndahkan karena salib. Saya katakan salib memang merupakan bahan cemoohan bagi dunia, ya. Tetapi yang kita tahu, ya, bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah pemberitaan yang menebus dan menyelamatkan kita. Amin, saudara. Jadi setiap kita berbicara tentang salib, di situ kita bisa melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jemaat yang ada di Kolose, ya, saya katakan jemaat yang ada di Kolose adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena mayoritas orang-orang yang ada di Kolose itu bukan orang Israel, ya. Mereka adalah orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang kebanyakan mereka pakai bahasa Yunani. Kemudian mereka dari keturunan orang-orang dari bangsa lain yang mereka percaya kepada Allah, ya. Yang seharusnya firman Allah katakan orang-orang yang bukan berasal dari Israel, mereka adalah orang-orang yang layak untuk binasa, karena keselamatan itu diberikan kepada bangsa Israel, ya. Nah, tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus dengan kasih kemurahannya, ya, telah memberkati mereka dengan begitu rupa, ya, memberkati orang-orang yang ada di Kolose ini. Meskipun orang-orang yang ada di Kolose ini mereka mendapatkan banyak tantangan di dalam hidupnya. Dan setelah saya membaca, memperhatikan dengan seksama, kehidupan orang-orang yang ada di Kolose tidak jauh beda dengan kehidupan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Yaitu orang-orang yang kita hidup berdampingan dengan beraneka ragam orang, ya, di sekitar kita, dengan berbagai macam kepercayaan, pandangan, filosofi dan sebagainya, yang kadang-kadang mungkin berbeda pandangan, berbeda filosofi, kemudian berbenturan dengan diri kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang ada di Kolose, mereka hidup dengan berbagai pengaruh-pengaruh dunia yang lain, sehingga tidak jarang di dalam kehidupan, tata kehidupan rohani mereka seringkali orang memasukkan unsur-unsur dunia, sehingga firman Tuhan tadi katakan yang kita baca, meskipun kita sudah mati oleh pelanggaran kita, terus telah dihidupkan bersama-sama dengan Allah, tetapi mereka masih terikat dengan tata cara dunia. Kalau orang Kristen yang saya lihat akhir-akhir ini, karena media sosial itu begitu gencar, banyak nilai-nilai, bukan nilai-nilai firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Saya katakan begini karena apa? Karena kita tanpa sengaja terbawa ke sana. Misalnya, kalau saya perhatikan orang Kristen merayakan 7 harinya, ada kok. Meskipun dengan cara yang lain, ya,
7 harinya, 40-nya, 100-nya, 300-nya, 1000-nya, dan sebagainya ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu salah satu contoh ya. Itu bukan dari bagian firman Tuhan, tetapi kadang-kadang kita masukkan itu sebagai sesuatu bagian di dalam diri kita. Nah, hal-hal semacam ini firman Tuhan katakan seharusnya kita tidak menjadi seperti itu ya. Oleh karena itu orang-orang yang ada di di Kolose, Paulus menegur seperti itu. Kenapa? Karena mereka mencampurkan filsafat-filsafat dunia, pandangan. Waktu itu ada pandangan Helenis, yaitu di mana bangsa Yunani itu merasa bukan sebagai satu bangsa saja, tapi sebagai bagian dari bangsa dunia. Oleh karena itu mereka menghormati semua agama, semua kepercayaan yang ada di sekitar mereka. Dan nilai-nilai ini dicampur adukkan, dicampur dengan kekristenan, dicampur dengan keyahudian, dan bahkan di bagian akhirnya banyak orang-orang Kristen yang ada di Kolose memasukkan budaya Yahudi sebagai bagian di dalam kekristenan. Padahal ini sudah tidak betul ya. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan, semuanya yang terjadi di masa perjanjian lama adalah merupakan bayangan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu Kristus. Sehingga tentang hal-hal kebiasaan-kebiasaan di dalam Taurat itu seharusnya sudah diabaikan. Itu diketahui supaya bisa apa? Meningkatkan iman percaya kita, tetapi bukan untuk dilaksanakan. Dulu ada seorang pemuda tanya sama saya, ibadah di gereja itu sekarang sudah tidak asli ya Pak? Tidak asli gimana? Saya tanya. Di Alkitab, kalau kita perhatikan di perjanjian lama, coba itu kita beribadah kepada Tuhan, bawa kambing, bawa lembu, disembeli, kemudian dibakar. Sekarang kita kan nggak pakai. Kenapa kok persembahannya berupa uang? Nah, timbul pertanyaan berbagai. Saya jelaskan bahwa apa yang terjadi di dalam masa perjanjian lama itu adalah sebuah bayangan apa yang terjadi di masa yang akan datang ya, di masa perjanjian baru. Saya katakan nggak mungkin ya, itu ibadah yang merupakan simbol pengorbanan Yesus dilakukan. Nah, mereka melakukan seperti itu. Nah, setelah masa perjanjian baru kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya dengan pengorbanan Yesus, maka kita diselamatkan. Yaitulah korban yang menebus kita. Oh, begitu dan seterusnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi fokus ya bagi Paulus untuk mengingatkan. Kenapa? Karena kata Paulus ingatkan di ayat yang ke-8 ya. Di ayat yang ke-8 kalau kita perhatikan di situ, kita harus hati-hati ya. Kita harus berhati-hati bahwa ajaran manusia itu memang kadang-kadang membuat kita menjadi orang yang logis ya. Orang kan suka ya dengan yang logis, yang masuk akal, yang bisa diterima nalar, yang diterima pikiran ya, yang baik untuk kita bersama. Itu memang sesuatu hal yang memiliki nilai universal. Tetapi Paulus katakan hati-hati ya. Oleh karena itu salib, pemberitaan tentang salib itu memerdekakan kita. Pemberitaan tentang salib itu menghancurkan setiap kutuk, menghancurkan ikatan, dan pemberitaan tentang salib itu memulihkan hubungan kita kembali dengan Allah. Percuma kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, kemudian kita masih tetap di dalam kuk perhambaan. Saya punya seekor anjing. Waktu itu sempat saya bawa ke rumah sana, ke situ Bondo. Anjing saya dari datang saya rantai ya. Karena
kalau saya biarkan keluar pasti ke rumah-rumah tetangga, ya. Karena takut ke rumah tetangga, tak rantai di belakang. Tak buatkan tempat, tak rantai terus. Meskipun ada kandangnya, ada pagernya, saya rantai, ya. Sampai 2 minggu saya rantai terus. Dan saudara tahu apa yang dilakukan? Kemudian setelah 2 minggu saya lepas rantainya. Dia tidak kemana-mana. Meskipun pintu dibuka, dia tidak akan keluar rumah. Ya, kenapa? Karena dia masih merasa ada rantainya, ya. Di kalungnya itu cuma saya cantoli, ya. Setelah saya buka rantainya, dia tetap di situ. Dia tidak pindah kemana-mana. Kenapa? Karena dia merasa masih ada yang ikat di lehernya, ya. Nah, kadang-kadang kita juga seperti itu, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah ditebus dari dosa, tetapi kita masih terikat oleh dosa, ya. Dosa itu sudah dilepaskan, tapi kita sendiri yang sering merasa seperti itu, ya. Kita merasa, bukan saudara sama dengan anjing saya, bukan, ya. Saya katakan perumpamaannya adalah kita bisa kadang-kadang di dalam keadaan seperti itu, ya. Kita seperti merasa seolah-olah masih di dalam dosa, kita masih dikuasai oleh ketakutan, ya, dikuasai oleh iblis, sehingga kemudian di dalam keseharian kita tidak bisa merasa bebas. Kita selalu masih dibayang-bayangi oleh rasa bersalah. Kita masih dibayang-bayangi oleh ketakutan, ya. Memang saya katakan pemberitaan tentang salib itu ada pemberitaan yang melegakan kita. Tetapi ingat, pemberitaan tentang salib itu juga kadang-kadang menjadi beban di dalam kehidupan kita, ya. Saya katakan, kenapa? Karena setiap orang mempunyai salibnya sendiri, ya. Tuhan Yesus katakan kan dalam Matius 16 ayat 24, ya. Dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ya. Tuhan Yesus katakan dia harus menyangkal dirinya, pikul salib baru ikut aku, ya. Tuhan Yesus katakan dengan jelas kepada kita, ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib dan ikut aku. Ikutnya itu nomor terakhir, ya. Seolah-olah penyangkalan diri itu suatu hal yang nomor 1. Kenapa? Karena penyangkalan diri itu orang Jawa bilang seperti gajah dibelangkoni, ya. Bisa ngomong, tidak bisa ngelakoni, ya. Gampang ngomongnya, gajah dibelangkoni, gampang ngomong, ya. Masangkan belangkonnya ke gajahnya yang susah, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti itu, ya. Kenapa? Menyangkal diri, gampang ngomong, ya. Tetapi ketika itu kena di dalam kehidupan kita harus menyangkal diri. Tidak mudah, ya. Yang paling umum, paling gampang menyangkal diri, tidak makan sesuatu yang mungkin kita senangi gitu. Harus tarak. Itu susah, ya. Pengennya makan yang seger-seger gitu, padahal lagi sakit mah gitu. Pengen makan rujak, ya. Kita pasti ngebet, ya. Sak cokotan aja, ya, mungkin itu membuat kita mungkin merasa lega, ya. Ya, itu contoh, ya, saya katakan. Dan masih banyak upaya penyangkalan diri yang lain. Saya katakan, menyangkal diri itu tidak mudah. Tetapi bersama Yesus kita bisa menyangkal diri. Amin. Amin, saudara. Amin. Bersama Yesus kita bisa kok, ya. Asalkan kita mau, kita bersedia, ya. Kemudian yang kedua, memikul salib. Nah, ini yang memikul salib, ya. Mau pikul salibnya orang lain? Pikul salibnya dewe berat, ya. Memikul salib, ya. Menanggung beban, ya. Beban untuk siapa? Salib itu bukan untuk orang lain, ya, untuk dirinya sendiri. Dikatakan memikul
salibnya. Ini Tuhan Yesus belum disalib, tapi Tuhan Yesus sudah bilang memikul salibnya. Seolah-olah Tuhan ingatkan, ya. Setiap kita punya salib, amin. Ya, punya sesuatu yang berat yang harus kita tanggung untuk diri kita, ya. Kadang-kadang karena iman kita diejek, amin. Ada yang karena imannya kita diejek. Karena kita percaya kita harus menyangkal diri, kita harus berpikir logis, kita harus menguatkan hati supaya kita bisa menanggung beban hidup kita, amin. Ini semua yang membuat kita mungkin merasa berat, ya. Ada orang percaya, orang Kristen menganggap kehidupan kita sebagai orang percaya ini seperti hukuman. Makanya Paulus juga pernah bilang, aku ini seperti orang yang sudah dihukum mati, sudah jelas ketentuannya. Tetapi banyak orang percaya menganggap dirinya ketika dia beribadah itu sebagai suatu hukuman, menjadi berat, menjadi sesuatu yang minggu lagi, kebaktian lagi, ya. Bukan mendatangkan sukacita. Ibadah itu tidak lagi mendatangkan sukacita bagi dirinya, tetapi seperti sebuah hukuman. Ini tanda-tanda gak sehat, ya. Kenapa? Kalau kita ibadah itu kita makan makanan untuk rohani kita. Rohani kita kalau gak doyan makan, berarti tanda-tandanya sakit, ya. Rohaninya sakit. Apakah terus malah tidak makan? Tambah sakit, ya. Tambah parah, ya. Firman Tuhan katakan orang percaya harus memikul salibnya. Setelah dia sudah memikul salibnya, baru dia bisa ikut ikut Tuhan Yesus, ya. Dia bisa menjadi orang yang disebut pengikut Kristus. Oleh karena itu ibadah bukan sesuatu hal yang ritual, ya. Kita tidak beribadah secara ritual. Saudara duduk, saudara berdiri, kita menyanyi, kita berdoa, kita duduk, dengarkan saya berbicara, kemudian kita berdoa, berdiri, duduk, berdiri, duduk, sakit perut, ya, terus pulang. Apakah itu ritual itu? Bukan, ya. Ibadah bukan berbicara soal gerakan tubuh, ya. Tetapi ibadah itu berbicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang beribadah karena rasa takut gak diberkati. Saya ibadah supaya apa? Supaya diberkati. Terus kalau lagi sepi gak diberkati, gak beribadah. Kalau kamu berkatnya sedikit terus merasa Tuhan gak baik, karena Tuhan gak baik aku gak beribadah deh, gitu. Apakah bisa seperti itu? Tidak bisa seperti itu, karena ibadah tidak ada hubungannya dengan berkat yang kita terima. Saya katakan ibadah karena kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menebus saya dan saudara, amin. Karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, makanya kita datang, kita beribadah. Kita mengasihi Tuhan karena kita mencintai Tuhan, bukan karena berkatnya, bukan karena kuenya, ya, bukan karena rezekinya, ya, bukan karena larisnya. Kenapa saya katakan? Karena iblis juga bisa kok berbuat yang sama. Ya. Saudara pengen laris? Gampang, ya. Ada ritual yang harus saudara jalankan, bisa dapat diberkati, tapi seperti diberkati, saya katakan bukan diberkati. Bisa ya iblis berbuat seperti itu? Bisa. Ada banyak contoh. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang datang kepada iblis lewat dukun boleh, lewat pesugihan boleh. Dia datang minta rezeki, minta kaya. Dikasih?
kasih. Tapi ingat, yang dikasih itu bukan rezekinya. Dia ambilkan dari anak cucunya. Diambilkan dari anak cucunya. Ya. Diambilkan dari anak cucunya. Akhirnya orangnya jadi kaya. Tapi ingat, harga yang harus dibayar. Makanya firman Tuhan katakan, iblis itu pencuri. Yohanes 10 ayat 10, nanti dibaca di rumah ya. Katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Iblis, Tuhan Yesus katakan pencuri. Karena apa? Orang yang diberi kekayaan itu dia curi, ambil di anak putu ya. Dan saya lihat beberapa orang yang saya perhatikan yang pakai semacam itu ya. Sampai hari ini saya melihat tidak ada anak cucunya yang jadi orang, bukan jadi monyet ya. Jadi orang manusia, maksudnya menjadi manusia yang hidupnya sejahtera, damai, kurang terus ya, kerja ini gagal, ikut orang pun gagal. Sampai ada anak yang jadi jadi tumbal ya. Kemudian dia harus hilang ingatan. Itu tidak satu tidak dua, saudara, saya lihat betapa menyedihkan. Dan kutuk semacam ini dipatahkan hanya dalam nama Yesus ya. Oleh karena itu hati-hati ya, konsekuensinya apa? Jiwanya. Jiwa anak cucunya, jiwanya sendiri ya. Dan ini tidak akan membuat hidupnya sejahtera. Saya lihat ada orang sampai dikatakan terkaya di desanya. Sawahnya sampai puluhan hektar ya. Tetapi ketika dia mati ya tidak bawa apa-apa ya. Dan sekarang mereka tidak punya apa-apa ya. Habis ya. Kenapa? Karena itu ya tadi, berkatnya anak cucunya yang diambil, dikasihkan ya. Kemudian diberikan ya. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspadai ya. Iblis bisa meniru seperti Allah. Alkitab mencatat ketika Musa itu bertemu dengan Firaun ya. Tuhan kan suruh Musa, lemparkan tongkatmu. Tongkatnya Musa dilempar jadi ular ya. Firaun juga bisa buat, dipanggil tuang sihirnya, bikin seperti itu, dibuatkan sama ya. Bisa jadi tongkat jadi ular. Tetapi di Alkitab katakan tongkatnya Harun memakan tongkatnya tukang sihir itu. Tapi hati Firaun menjadi keras, tetap tidak percaya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu kita harus hati-hati ya. Datang mencari Tuhan, bukan datang mencari berkat. Amin saudara. Ya, berkat itu akan datang dengan sendirinya. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi semuanya itu berkat-berkat Tuhan akan ditambahkan kepada kamu. Amin saudara. Mau tambah berkat? Amin ya. Puji Tuhan, kita akan lanjut firman Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dalam Kolose 2 ayat 23. Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya. Jadi tadi motivasi beribadahnya salah, ingin mencari berkat. Yang kedua, beribadah dengan aturan-aturan yang dibuat sendiri ya. Dikatakan nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri ya, seperti merendahkan diri, menyiksa diri. Dikatakan tidak ada gunanya selain untuk memuaskan kehidupan duniawi. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, lakukan apa yang disuruh, bukan lakukan apa yang tidak disuruh ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan lebih daripada apa yang firman Tuhan katakan,
itu bahaya, ya. Firman Tuhan katakan, kenapa? Ketika kita melakukan lebih daripada apa yang firman Tuhan katakan, itu akan menimbulkan kesombongan bagi kita. Ya. Firman Tuhan katakan akan mengubah kehidupan kita. Kenapa? Membuat menjadi puas secara dirinya sendiri. Kenapa? Nanti puas mengalahkan orang lain. Misalnya gini, saya janjian misalnya sama saudara Feni, kita doa puasa yuk. Oke, 1 hari 1 malam ya puasa, kita doa puasa ya. Kemudian karena dengar doa puasa, kemudian Feni bilang, aku enggak mau 1 hari 1 malam, aku mau 7 hari 7 malam gitu misalnya. Ya sudahlah konono ya. Kenapa? Karena kalau 7 hari 7 malam kan berarti sudah bisa ngalahkan yang 1 hari 1 malam gitu ya. Jadi kita melakukan lebih banyak lagi bukan karena motivasi kita untuk Tuhan, bukan karena kita mau fokus pada pokok doanya yang kita mau doakan, tapi apa? Karena kita mungkin pengen menang ya. Nah ini motivasi yang semacam ini yang enggak betul ya. Makanya kalau kita perhatikan ada bidat-bidat Kristen itu yang kalau berdoa enggak cuma berdoa saudara, ada yang bawa cambuk itu. Sambil berdoa dikepuk ya wae. Jedar. Karena apa? Tuhan Yesus saja menerima siksaan, masa aku enggak mau. Jadi sambil berdoa dikepuk, memukul-mukul dirinya. Nah, apakah dengan menyiksa dirinya ini Tuhan berkenan? Enggak. Tapi dia puas, sudah bisa lebih lagi ya. Padahal puasnya itu hanya karena kehendaknya sendiri. Nah, hal-hal semacam ini ya, saya katakan membuat akhirnya kita menjadi orang yang salah ya. Tidak melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan katakan. Kita melakukan kebenaran yang menurut kita benar, menurut diri kita sendiri, menurut kita baik, menurut diri kita sendiri ya. Sehingga kita akhirnya motivasi kita hanya untuk kemuliaan bagi diri kita sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di kayu salib ya? Yesus lakukan itu bukan suatu kehinaan atau Tuhan Yesus ingin dipuji ya. Tetapi itu merupakan tanda ya bagaimana Yesus berserah penuh pada rencana Allah ya. Dan penyerahan Yesus berujung pada kemenangan, bukan kekalahan. Makanya ada orang tanya, masa Tuhan kok disalib? Dia disalib karena rela menanggung dosa kita. Amin saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak mau disalib ya, berarti Tuhan Yesus tidak mau melakukan rencana Allah. Yesus sudah mengajarkan kepada kita untuk menjadi taat ya. Taat, dan seharusnya kita juga belajar taat seperti apa yang sudah Yesus teladankan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, karena kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Ya. Sudah pernah saya sampaikan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Ya. Yang kita pikirkan, yang pertama yang kita lakukan yaitu menguasai pikiran kita, ya. Menguasai pikiran kita. Kenapa? Karena hidup manusia sejatinya ditentukan oleh pikirannya. Kita lihat orang, pikiran kita ganteng ya. Padahal menurut orang lain tidak ganteng ya. Yang menentukan apa?
pikiran kita, oh ganteng. Karena apa kriterianya? Tinggi, rambutnya rapi, baunya wangi, sikapnya baik, itu sudah ganteng ya. Tapi ada orang lain punya kriteria yang lain, sehingga mungkin pikirannya berbeda. Nah, pikiran kita yang membuat kita kadang-kadang bisa puas dengan sesuatu, merasa tidak puas. Kalau saudara saya ajak makan di salah satu tempat makan, saya bilang, ini makanan paling enak ini. Setelah diajak makan sana, pernah saya makan di mana itu, di Situbondo, karena sudah malam. Waktu itu ada Benny datang ke sana, terus karena sudah malam, tidak ada yang dimakan. Sudah malam maksudnya kemalaman ya, jam 2 ya. Tak bilang, ini ada tempat makan lumayan enak sih. Tak ajak makan ke sana, makan rawon ya. Setelah dimakan ternyata nggak enak. Ya. Dia bilang, opo Kak Sem jari ini lumayan, ternyata nggak enak. Rasaku lumayan ya, tapi ya lumayan pokoknya ada yang dimakan gitu ya. Nah, ternyata dia bilang nggak enak makanannya ya. Pikirannya berbeda, saudara. Jadi, nah firman Tuhan katakan pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi kita harus bisa menguasai pikiran kita untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di bumi berbicara tentang kehidupan jasmani. Pikiran yang di atas berbicara tentang masalah-masalah rohani. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa belajar untuk semakin meningkatkan rohani kita. Itu yang kita pikirkan, bukan lagi perkara-perkara jasmani. Nah, kenapa? Karena dengan kita mempunyai pikiran yang baik, pasti perkataannya baik. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan dari hati meluap ya segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ya. Tapi pernah cerita tentang perumpamaan botol plastik yang disampaikan lewat hambanya Pak Mbah Darmaji ya, pendeta Darmaji yang di Jombang. Bagaimana dia membawa botol itu, botol isi air aki itu yang ada lincipnya tapi enggak ditutup, tutupnya dipasang tapi enggak, ujungnya enggak ada. Kan sudah bekasnya dibuka, diisi oli, katanya untuk meminyaki rumahnya, dikantongi karena dia harus naik bis, dia berdiri, tapi dipencet di dalam bis karena bisnya penuh, senggol-senggolan. Nah, botolnya kepencet, ceret, olinya melumasi kakinya ya sampai celananya semua oli semua ya. Dia bilang ini memberikan saya pengajaran ya. Bagaimana kalau hati kita isinya oli, dipencet keluar oli ya. Kalau isinya dosa, ketika masalah menjepit kita keluarnya dosa. Kalau isinya firman Tuhan keluar firman Tuhan. Mau isi apa saudara? Ya, isi coklat atau keju ya. Yang menentukan itu kita ya. Bagaimana kita puas dengan pikiran kita ya. Jadi kalau pikiran kita baik, kita isi dengan firman Tuhan, maka kita bisa mempunyai pikiran yang baik, pikiran yang benar. Coba kita lanjut. Kita akan buka Alkitab di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Iya. Firman Tuhan katakan jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia yang di dalam terang, maka beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus ya anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi yang kedua adalah yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup berkemenangan. Dikatakan kita harus hidup di dalam terang firman Tuhan.
Jadikan firman Tuhan adalah bagian di dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam perkataan, status WA, bagi-bagi bagi-bagi ayat, ya. Tetapi firman Tuhan itu menjadi sikap hidup kita, ya. Jadikan firman Tuhan itu sebagai sikap hidup kita. Amin, saudara. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, yaitu apa yang kita baca, kita dengarkan renungan, kita perhatikan dengan baik firman Tuhan. Nah, kita hidup sesuai dengan terang firman Allah. Saya katakan terang firman Allah. Artinya, ya harus sesuai dengan firman Tuhan, bukan maunya orang. Ya. Kalau terang firman Tuhan menurut katanya si A, si B, ya, itu bahaya, ya. Oleh karena itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, baca lebih baik di dalam Alkitab. Kita perhatikan ayat itu dikutip dari mana, ya. Yang penting, ya, saya beritahukan supaya kita tidak salah, ya. Karena dengan adanya pandemi ini di media sosial banyak sekali orang-orang yang suka membagikan ayat. Boleh, baik, ya, karena memang yang dibagikan firman Tuhan. Cuma penjelasannya itu yang harus diperhatikan, ya. Kita perhatikan di situ. Firman Tuhan ini ayatnya dikutip dari mana, ya. Kemudian kita baca satu perikop supaya kita mengerti konteksnya, ya. Waktu itu Tuhan berbicara kepada siapa, apa yang dibicarakan, mengapa Tuhan berbicara, kapan Tuhan berbicara, dan siapa yang dituju oleh firman Allah itu. Supaya apa? Supaya kita tidak salah. Seandainya saudara membaginya random ternyata dia. Kemudian ada orang membagikan ayat, maka Yudas menggantungkan dirinya di atas pohon itu. Masa terus saudara bunuh diri? Oh, ini firman Tuhan ini. Maka dia menjual segala sesuatu miliknya. Apa saudara mau jual rumah saudara? Enggak kan? Ya, jadi kita harus melihat konteksnya. Tuhan berbicara kepada siapa, terus apa yang firman Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu yang kedua yaitu tadi saya katakan hidup selalu di dalam terang firman Allah. Lanjut, kita akan lihat Alkitab kita di dalam Kolose 1 ayat yang ke-14. Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Dia, ya, kita memiliki penebusan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Amin. Dosa tidak bisa menguasai kita. Amin. Oleh karena itu saya katakan jangan menjadi lemah. Saya katakan jangan menjadi seperti yang saya sampaikan bulan lalu, menjadi seperti manusia yang lama, yang merasa tidak berdaya, yang merasa dikuasai oleh daging. Masih dikuasai daging, saudara? Masih dikuasai daging? Saya harap sudah enggak, ya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, ya. Paulus kadang-kadang merasa lemah, ya. Paulus kadang-kadang merasa lemah. Sehingga di dalam surat Roma, ya, Roma 7 ayat 24 sampai 25. Coba kita bacakan. Roma 7 ayat 24 dan 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, dikatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi Paulus katakan dia itu merasa lemah, ya.
seringkali ingin berbuat yang baik, hatinya karep, tapi yang diperbuat mungkin tidak sesuai ya. Seperti seolah-olah Paulus tanya, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini ya. Dan untuk itu Paulus katakan lebih lanjut. Coba kita lihat Alkitab kita kembali dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Ini agak banyak ayatnya ya. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jelas ya. Jadi kita sudah dimerdekakan. Jangan sampai iblis itu mengintimidasi dengan mengingat-ingatkan kesalahan kita, dosa kita. Itu dosa kita kemarin ya. Sekarang kita belajar untuk hidup benar. Amin saudara. Ya, kalau ada kelemahan, kekurangan kita yang kemarin, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni? Enggak. Yang enggak ngampuni biasanya orang lain ya. Tapi yang mengampuni jelas Tuhan ampuni kita. Dan kita tidak perlu ingat-ingat lagi. Ya. Orang Galatia juga melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Kolose ya. Dan ada beberapa orang yang ingin kembali melakukan hukum Taurat. Dan ini tidak betul ya. Makanya Paulus mengingatkan mereka. Kepada orang-orang yang ada di Kolose, Paulus mengasihi mereka. Paulus begitu mengasihi mereka ya. Dan ingin supaya saudara dan saya ya, kita belajar untuk memakai kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan kita sudah ditebus dari dosa, kita sudah diselamatkan dari dosa ya. Kita harus hidup menurut terang firman Tuhan. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah kita akan lihat di dalam Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, jelas firman Tuhan katakan kepada kita ya. Kita memang telah menjadi orang-orang yang merdeka. Tapi firman Tuhan katakan jangan mempergunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Memang tidak ada aturan yang mengikat kita lagi, aturan dunia. Kita tidak lagi dituntut untuk menjalankan hukum Taurat. Kita tidak lagi diikat dengan aturan-aturan. Kalau aturan-aturan itu belum dipatahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Ketika hari ini kita datang ke tempat ini, maka saudara yang rumahnya jauh tidak bisa berangkat dari rumah. Kenapa? Jalan menurut hukum Taurat, kalau datang ke Bait Allah itu melangkahnya tidak boleh lebih dari berapa ratus langkah gitu. Jadi otomatis ketika masa persiapan biasanya mereka berduyun-duyun datang ke dekatnya Bait Allah, nginep di sana, camping dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau pulang dari ibadah tidak boleh masak ya, tidak boleh beraktivitas, tidak boleh kerja. Itu yang dilakukan ya. Seperti orang-orang yang hidup di zaman Taurat. Tetapi kita hidup tidak seperti itu ya. Kita sudah dimerdekakan. Setiap kebebasan yang Tuhan berikan kita pakai untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Melayani Tuhan, lakukan itu dengan hati kita, dengan segenap hati. Namanya dengan segenap hati. Berarti ada yang namanya totalitas hati ya. Ketika kita mau memberikan namanya sudah segenap hati, berarti kita lakukan all out untuk Tuhan ya. Kita lakukan memang untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk orang lain ya. Dan firman Tuhan katakan
kehidupan yang kita lakukan adalah kita bisa lakukan dengan berbuat baik. Coba kita akan lihat satu ayat lagi. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam dalam Petrus 2 ya. 1 Petrus 2 ya. Ayat 15 dan 16. 1 Petrus 2 ayat 15 dan 16. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kebucikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, firman Tuhan jelas katakan kepada kita ya, supaya kita belajar untuk tetap berbuat baik ya. Saya katakan melakukan firman Tuhan itu butuh namanya keteguhan hati ya. Firman Tuhan katakan supaya kita berbuat baik, maka kita bisa menjadi berkat yang baik ya. Kehidupan kita sebagai orang yang merdeka dengan tidak menyalahgunakan kemerdekaan kita ya. Meskipun Paulus ya, dalam banyak hal dia merdeka, melakukan banyak hal. Tetapi Paulus menginginkan yang terbaik ya, maka oleh karena itu terkadang dia juga menahan dirinya ya. Dengan menahan diri juga merupakan suatu perbuatan yang baik. Supaya apa? Tidak bisa menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak betul ya. Oleh karena itu pesan pada kesempatan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita yang sudah dibebaskan oleh darah Yesus ya. Kita yang sudah merdeka oleh karena darah Yesus. Biarlah kita pakai kemerdekaan kita. Kita pakai itu dengan baik, yaitu dengan hidup sesuai dengan terang firman Tuhan. Hidup melayani Tuhan dengan baik, dengan segenap hati kita, berbuat baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita mempunyai satu persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ya, saya ingat satu pesan dari almarhum Bapak Gembala, jagalah kekudusan. Ya, kekudusan tidak bisa dicapai hanya dengan sebuah tindakan, tetapi kekudusan bisa dilakukan dengan memperbaiki kehidupan kita selangkah demi selangkah, setapak demi setapak ya. Semakin hari kehidupan kita bisa belajar untuk hidup semakin baik, semakin kudus, semakin berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu, biarlah pada kesempatan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan kelaskan hati kita ya. Janganlah kita mengeraskan hati kita. Sebab kasih penyertaan Tuhan, ya saya katakan luar biasa. Coba kita akan lihat Alkitab kita di dalam Efesus 1 ayat yang ke-19, ayat yang terakhir. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Iya. Firman Tuhan katakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau kita percaya firman Tuhan dengan sungguh di dalam kehidupan kita, kita percaya darah Yesus telah berkuasa menebus dosa kita. Darah Yesus telah menghancurkan setiap kutuk. Darah Yesus telah menghancurkan setiap kuasa kegelapan. Darah Yesus itu yang menyucikan kita. Kita orang-orang yang diberikan kuasa oleh Allah. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang mempunyai kuasa. Amin saudara. Oleh karena itu kita bisa
mengusir setan dalam nama Yesus. Amin saudara. Terus lari saudara. Dalam nama Yesus pergi, kita juga lari. Enggak ya. Kita mempunyai kuasa di dalam diri kita. Kenapa? Karena ada darah Yesus yang mengalir di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya, kuasanya tidak terbatas. Ya, biarlah salib Yesus yang memerdekakan kita, karena darahnya berkuasa atas hidup kita. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita lakukan, angkat satu pujian, sukacitaku penuh. Kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Biarkan darahnya mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sukacitaku penuh, katakan dengan segenap hati kita, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Menyanyi bagimu, amin. Ku memuji namamu, karena ku tahu. Kenapa saudara? Ku berkemenangan oleh curahan. Sekali lagi katakan, sukacitaku penuh Tuhan. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menyanyi bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus kuatkan aku. Kali-kali katakan darahmu Yesus. Saya undang maju di depan kalian perjamuan kudus untuk membagikan perjamuan. Sucikan aku. Bebaskanku. Darahmu Yesus sucikan aku. Ku dijadikan. Haleluya, darahmu Yesus, darahmu. Bapa di surga, Bapa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi tubuh dan darah Kristus ini akan dibagikan. Bapa,
Engkau kuduskan, sucikan kehidupan hamba-Mu di dalam melalui tubuh dan darah Kristus yang dibagikan ini, membuat setiap jalan jemaat-Mu dapat menikmati kuasa Tuhan yang melawat kehidupan dan mengubahkan kami menjadi semakin hari semakin berkenan di dalam Tuhan. Nah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sucikan Darahmu Yesus, ubahkan
kita angkat tubuh Kristus dengan kayak ku dijadikan baru, ku dijadikan baru Tuhan, jadikan baru. Haleluya, haleluya Yesus. Demikian firman Tuhan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-kacahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama dengan iman. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan di tangan kanan kita adalah perjanjian dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama dengan iman. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Lama-lama sangkarata karyasa. Oh haleluya Yesus. Sucikan aku, haleluya. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Yesus, darah-Mu Yesus, aku, ku dijadikan, amin, baru. Haleluya. Cikala pala sangkarat. Haleluya. Cikala lama-lama sangkarat agaria say. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Oh ya lama-lama sangkarat agaria sangkarat. Oh haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siala masangkarata karyase. Haleluya. Haleluya. Sigila lama sangkarata karyase. Oh ya la bala base, tiara bala sangkarata karya. Haleluya. Sigila bala sangkarata karya saka. Oh haleluya Yesus. Oh mungkin lama sangkarata karya sa. Oh sigala se. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sigila bala sangkarata karya saki. Haleluya Yesus. Sikala pala. Mari kita kuduskan nubuatan ini dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Glory dalam Adonai. Wa maistilahai, wa maistilahai. Hai anak-anakku, aku ada dan aku ada. Ya mayu hayasnai, ayayu hayal hayasnau, ayasted agala sangka, dosikla wala sangka. Hai anak-anakku, aku ada dan aku ada. Legere selawalai galal sangka.
Kerekorer sangka. Ada pelita di tengah-tengah engkau. Lelau babahaba berada di kele sangka. Ada apiku di tengah-tengah engkau. Bebe sedeka aluhalan singka. Ada anggurku di tengah-tengah engkau. Ya hayala haya hawa ya shilai. Ya hawala hawa ya shinara kalara sangka. Aku memberikan bukit Hermon di tengah-tengah engkau. Ya haya ya sangka. Aku memberikan embun di tengah-tengah engkau. Ya hawa ya shitila alwala sangka. Aku curahkan airku di tengah-tengah engkau. Ya shitila. Yang maksudnya kesedek. Mais telos kilor di dalam hasilnya. Keras sekadar sangka. Aku berdiri di hadapanmu anak-anakku. Yolah hajalan. Keror sangka. Keror karasnya walah dua sangka. Ada arang hitam terbakar di situ. Kerleur sangka. Ada kemenyan terbakar di situ. Lah dua sangka. Ya dua hadar sangka. Keroraso, ambil hambaku, dengarkan aku. Ya mai tunoisten, ayolah haistenai, ayo hama, yo oma, jod ais iku aisy, kerlos balesam. Ya Yesus. Lama-lama sangkarata karya Sikala lama-lama sangkarata karya se Umbaya lama-lama se Haleluya Haleluya Sikala lama-lama sangkarata karya sangka Haleluya 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 Ya lama-lama sangkarata karya saki Umbayalamase, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku, buat cinta kasih rahmat setiamu Tuhan, yang Kau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Engkau telah berbicara di dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah hamba sampaikan. Biarlah setiap bagian firman Tuhan menjadi bagian yang indah di dalam kehidupan kami, yang membentuk kehidupan kami untuk menjadi orang-orang-Mu yang selalu berkenan kepada Tuhan. Engkau telah berbicara di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap bagian firman Tuhan yang telah kami dengarkan menguatkan kehidupan kami, bahkan menguatkan iman percaya kami, sehingga kami dapat terus untuk hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, bersikap di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan orang-orang yang semakin berkenan kepada Tuhan. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Tuhan, Kau memberkati setiap usaha mata pencarian, bahkan setiap apa yang dikerjakan dapat berhasil berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kepandaian bagi setiap anak-anak kami yang bersekolah. Tuhan, berikan kepandaian, prestasi yang membanggakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebab kami percaya kami akan sanggup melakukan segala perkara hanya bersama Engkau Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari pandemi ini, luputkan bangsa kami dari pandemi ini Bapa. Biarlah bangsa kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan hikmat kepada setiap pemimpin kami, Bapak Presiden, para menteri yang ada, para pemerintah daerah, dari gubernur, bupati, bahkan sampai pemerintahan desa sekalipun kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sehingga mereka dapat bekerja sama untuk dapat mengatasi masalah bangsa ini, sehingga kami dapat segera keluar dari krisis ini dan kemuliaan Tuhan dinyatakan
Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, berikan terobosan-terobosan baru di dalam hidupnya. Sebab kami percaya Bapa, di dalam masa krisis ini kami sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Kami sangat membutuhkan jamahan Tuhan yang akan menebus kami, menyucikan kami, dan bahkan mengurapi kami. Di dalam keadaan yang sulit ini, kehidupan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan bahkan kehidupan setiap anak-anak Allah di tempat ini akan menjadi berkat yang indah bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu dengan berkat kasih setia yang luar biasa dari Tuhan. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Hamba memuji kebesaran-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Katakan dengan segenap hati, segenap ucapan syukur. Hamba memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya. Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu selamanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita, selamat, damai, sejahtera dalam iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa